got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rila. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan tantangan etika komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi, dan komunikasi publik. Baik, langsung saja yang pertama, tantangan etika komunikasi interpersonal di dunia kerja. Nah, komunikasi interpersonal di dunia kerja ini dapat mencangkup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi yang tidak jujur. Salah satu tantangan terbesar dalam komunikasi interpersonal di tempat kerja adalah ketidakjujuran. Ketika seseorang tidak jujur dalam berkomunikasi, hal ini dapat merusak kepercayaan dan mempengaruhi hubungan kerja secara negatif. Yang kedua, konflik dan ketegangan. Interaksi antara individu di tempat kerja seringkali dapat menyebabkan konflik dan ketegangan. Tantangan etika terkait dengan komunikasi interpersonal adalah bagaimana mengelola konflik dengan cara yang adil dan menghormati semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi yang tidak efektif dapat menghambat aliran informasi yang penting di tempat kerja. Tantangan etika terkait dengan komunikasi interpersonal adalah bagaimana menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif, serta mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang keempat, diskriminasi dan pelecehan. Nah, tantangan etika lainnya adalah terkait dengan diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja. Komunikasi tidak etis dapat mencangkup komentar atau tindakan yang merendahkan, meremehkan, atau mendiskriminasi individu berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau karakteristik lainnya. Penggunaan teknologi. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman, penggunaan teknologi. Dalam era digital ini, penggunaan teknologi dalam komunikasi interpersonal di tempat kerja juga dapat menjadi tantangan etika. Misalkan saja, pengguna email atau media sosial dengan tidak pantas atau tidak profesional dapat merusak reputasi individu atau perusahaan. Nah, yang kedua, tantangan etika dalam komunikasi organisasi di dunia kerja meliputi beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, transparansi dan kejujuran. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan transparansi dan kejujuran dalam komunikasi organisasi. Hal ini melibatkan memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Tantangan etika terkait dengan komunikasi organisasi adalah bagaimana menghindari penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Yang kedua, komunikasi internal. Komunikasi internal yang efektif antara anggota tim dan departemen di dalam organisasi sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Tantangan etika terkait dengan komunikasi internal adalah bagaimana memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas, terbuka, dan tepat waktu kepada semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, komunikasi eksternal yang etis. Organisasi juga perlu berkomunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Tantangan etika terkait dengan komunikasi eksternal adalah bagaimana menjaga integritas organisasi dalam menyampaikan informasi, menghindari penipuan atau manipulasi, serta mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Yang keempat, penggunaan media sosial dan teknologi. Dalam era digital ini, organisasi harus menghadapi tantangan etika terkait dengan penggunaan media sosial dan teknologi dalam komunikasi. Hal ini meliputi penggunaan yang bertanggung jawab,
menjaga privasi dan keamanan data, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak etis atau merugikan. Yang terakhir, kelima, kepentingan konflik. Organisasi seringkali dihadapkan pada konflik kepentingan antara berbagai pihak seperti karyawan, pemegang saham, dan masyarakat. Tantangan etika terkait dengan komunikasi organisasi adalah bagaimana mengelola konflik kepentingan dengan cara yang adil, transparan, dan menghormati semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, tantangan etika dalam komunikasi publik di dunia kerja. Ada beberapa, yakni yang pertama, kejujuran dan integritas. Salah satu tantangan utama dalam komunikasi publik di tempat kerja adalah menjaga kejujuran dan integritas dalam menyampaikan informasi kepada publik. Tantangan etika terkait dengan komunikasi publik adalah bagaimana menghindari manipulasi, penyebaran informasi yang tidak akurat, atau penipuan yang dapat merugikan publik. Yang kedua, transparansi dan keterbukaan. Komunikasi publik yang etis melibatkan transparansi dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Tantangan etika terkait dengan komunikasi publik adalah bagaimana memberikan informasi yang lengkap, informasi yang akurat, dan mudah dipahami oleh publik, serta menghindari penutupan informasi yang penting. Nah, yang ketiga, perlindungan privasi dan data. Dalam komunikasi publik, penting untuk menjaga privasi individu dan perlindungan dalam pribadi. Tantangan etika terkait dengan komunikasi publik adalah bagaimana mengelola dan melindungi informasi pribadi dengan cara yang etis serta mematuhi peraturan privasi yang berlaku. Yang keempat, etika dalam pemasaran dan periklanan. Komunikasi publik juga melibatkan pemasaran dan periklanan produk atau layanan. Tantangan etika terkait dengan komunikasi publik dalam pemasaran dan periklanan adalah bagaimana menghindari klaim yang menyesatkan, manipulasi konsumen, atau memanfaatkan kelemahan individu. Dan yang terakhir, responsabilitas sosial. Komunikasi publik di tempat kerja juga harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Tantangan etika terkait dengan komunikasi publik adalah bagaimana menyampaikan informasi yang mendukung keberlanjutan, keadilan sosial, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, teman-teman, sekian dari saya dalam memaparkan beberapa tantangan etika komunikasi, organisasi, interpersonal, dan publik. Sekian dari saya, terima kasih.